Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Messi Nopayanti dengan NPM 21310500064 dari Prodi Sosiologi Agama semester 2, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara yang meliputi jalur masuknya Islam, Islamisasinya, peran Wali Songonya, dan lahirnya kerajaan Islam di Nusantara dari Samudra Pasai sampai Goa dan Talo. Baiklah, saya akan menceritakan jalur masuknya Islam di Nusantara. Dalam penyebaran Islam di Nusantara terdapat strategi yang dilakukan sehingga Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur kultural, jalur tasawuf, jalur politik, jalur seni dan budaya, serta jalur dakwah bil alhal. Selanjutnya, Islamisasinya. Proses Islamisasi di Nusantara dapat dipahami dari berbagai pendapat yang secara sejarah dapat dijelaskan dalam beberapa teori. Teori-teori munculnya Islamisasi yaitu 1. Teori Gujarat, dikemukakan oleh Snook Hargroun yang mengungkapkan bahwa kedatangan Islam dari Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab, mengungkapkan kemunculan Islam ke Indonesia langsung dari Mekah yang terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini digagas oleh P.A. Hussein Jajadiningrat yang menyatakan bahwa adanya kebudayaan yang sama antara kelompok Muslim Indonesia dan Persia. Dan yang terakhir, teori Cina. Memang peran orang Tionghoa dalam Islamisasi di Indonesia membutuhkan pertimbangan yang luar biasa. Hal ini dapat dipandang sebagai tanda bahwa jalan masuknya Islam ke Nusantara tidaklah terjadi pada satu waktu, bentuk, dan satu sebab. Berikutnya, peran Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Berikut peran para Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu pertama, Maulana Malik Ibrahim sebagai wali pertama dan guru para wali yang menyebarkan Islam di Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat menyebarkan Islam di Ampel Denta, Surabaya dan dikenal sebagai bapak para wali. Ketiga, Sinan Bonang atau Makdum Ibrahim menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur. 4. Sunan Derajat menyebarkan Islam melalui pondok pesantren yang didirikan di Derajat, Lamongan, Jawa Timur. 5. Sunan Giri atau Raden Pakul menyebarkan Islam di Gresik. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Fatahillah menyebarkan Islam di daerah Banten dan Cirebon. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid menyebarkan Islam di Demak dengan mendirikan pondok pesantren di Kadilangu. 8. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di Kudus dan mendapatkan sebutan Waliul Ilmi karena menguasai ilmu tauhid dan hadis. Dan yang terakhir, Sunan Muria atau Raden Umar Said menyebarkan Islam melalui padepokan yang didirikan di kaki Gunung Muria. Dan yang terakhir, lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito dengan demikian Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. 2. Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka adalah
berdirinya Kerajaan Demak sebelumnya adalah sebuah daerah yang dikenal dengan Bintara atau Gelagawangi yang merupakan daerah kabupaten di bawah kekuasaan Majapahit. 5. Kerajaan Banten. Dalam sejarah Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Kekuasaannya meliputi wilayah-wilayah pegunungan Banten, bagian barat Bogor dan Jakarta hingga Lampung di Sumatera bagian selatan. 6. Kerajaan Mataram. Kisahkan dari seorang petani bernama Ki Ageng Giring yang menemukan buah kelapa muda, tapi ia tidak langsung meminumnya karena puasa. Temannya pun Ki Gede Pemanahan datang dan meminum kelapa tersebut. Ki Ageng Giring pun meminta agar keturunannya yang ketujuh menjadi penguasa tanah Jawa. 7. Kerajaan Cirebon. Cirebon adalah salah satu kota besar di Jawa Barat. Nama Cirebon berasal dari kata ca yang berarti air dan rebon yang berarti udang, karena masyarakat Cirebon adalah sebagai petani tambak dan penghasil ataupun pedagang terasi dan udang. 8. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Ketika didirikan oleh Al-Asyur Malomo pada 1257, sejarah berdirinya kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut Momole. 9. Kerajaan Tidore. Sejak awal didirikan pada tahun 1081 hingga pemerintahan Raja keempat, raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Tidore sangat banyak. Salah satunya Kologun Sayati, Kolona Pesamosage, Kolona Suyut alias Subu Kolono Bali Bunga, Kolono Duko Adoya, Kolona Matiti Seli, Kolona Mategone. 10. Kerajaan Gotalo. Pada awal abad ke-14, Gotalo terbagi dalam 2 periode. Periode yang pertama sebelum memeluk Islam, periode yang kedua sesudah memeluk Islam. Sekian video dari saya.